Baik adik-adik, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang dualisme cahaya. Dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah yang disebut sebagai efek Compton. Zaman dahulu ada salah seorang fisikawan yang bernama Compton, dia melakukan sebuah eksperimen untuk menguji kebenaran konsep bahwa cahaya memiliki sifat sebagai sebuah partikel. Jadi dia siapkanlah sebuah elektron, di mana elektron ini dalam keadaan diam. Misalkan di sini elektron diam dan bermassa M. Kemudian elektron ini dia tembak dengan hamburan cahaya atau sebelumnya sudah kita kenal dengan istilah foton. Mengacu ke sifat cahaya yang pertama, cahaya adalah sebuah gelombang, berarti foton ini boleh kita gambarkan sebagai sebuah gelombang. Foton ini diarahkan ke elektron. Sebagai sebuah gelombang, tentunya dia akan memiliki panjang gelombang, saya sebut sebagai lambda. Dan menurut Max Planck, foton akan memiliki energi sebesar E. Nah, hasil percobaan yang ditemukan oleh Compton cukup menarik. Ya, ternyata begitu foton menghantam elektron, elektron yang semula diam ternyata kemudian nanti akan terlempar. Jadi elektron ini nanti akan terlempar, kalau saya lukiskan ini elektronnya, dia terlempar misalkan ke arah sana. Ya. Sementara apa yang terjadi dengan foton, fotonnya ternyata kemudian menyimpang. Jadi kalau saya lukiskan seperti ini. Dari yang seharusnya, jika tidak menabrak elektron, foton ini akan tetap bergerak lurus, si foton mengalami penyimpangan dengan sudut saya sebut sebagai theta. Kita semua ketahui ya, bahwa apabila ada sebuah benda dalam keadaan diam, maka benda itu akan punya energi yang disebut sebagai energi diam. Kita sebut sebagai NO. Sudah kita bahas di konsep relativitas Einstein. Bagi kalian yang belum menonton videonya, bisa klik di link di sini. Ya. Nah, kemudian, tiba-tiba di sini, begitu dihantam oleh foton, si elektronnya terlempar, elektronnya bergerak. Kalau elektron bergerak, artinya elektron mendapat tambahan energi. Dari mana tambahan energi tersebut? Tentunya dari si foton. Jadi, pada waktu foton menghantam elektron, sebagian dari energinya foton diserahkan kepada elektron. Otomatis, begitu nanti fotonnya terhambur, akan terjadi pengurangan besar energi. Kalau di sini saya sebut E aksen, energi sesudah tabrakan, dikatakanlah bahwa E aksen akan lebih kecil daripada E. Energi sesudah menabrak akan menjadi lebih kecil daripada sebelum menabrak. Karena itu tadi ya, sebagian energinya diserahkan kepada elektron. Nah, bagaimana dengan panjang gelombang? Max Planck mengatakan bahwa energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Itu artinya, apabila sesudah tabrakan energinya mengecil, maka kita bisa katakan sesudah tabrakan, jika lambdanya saya sebut sebagai lambda aksen justru akan memiliki nilai lebih besar daripada sebelum menabrak. Ya, jadi panjang gelombang foton setelah menabrak elektron lebih besar daripada sebelum menabrak elektron. Nah, dari sini kita bisa lihat, berarti pada peristiwa tabrakan ini, foton akan memiliki perubahan panjang gelombang. Perubahan panjang gelombang bisa kita dapatkan dari lambda aksen dikurangi dengan lambda, atau bisa kita hitung melalui persamaan H dibagi dengan M dikali C dikalikan dengan 1 dikurangi dengan kosinus theta. Nah, ini persamaan yang diberikan oleh Compton. Ya. Nah, inilah perubahan panjang gelombang yang dialami oleh foton setelah menabrak elektron. M di sini adalah massa dari si elektron. Nah, untuk massa elektron, apabila tidak beritahu di soal, kalian bisa gunakan nilai 9,1 dikali 10 berpangkat minus 31 kg. Ya. Sementara theta adalah besar sudut hamburan, besar sudut deviasi gerakan foton setelah menabrak elektron. Kita lihat soal berikut adik-adik. Ya. Dikatakan, pada efek Compton, foton terhambur dengan sudut sebesar 53 derajat. Jadi kita punya data, sudut hamburannya adalah sebesar 53 derajat. Ya. Dan soal mengatakan, massa elektron adalah sebesar 9 dikali 10 berpangkat minus 31. Nah, jadi dia tidak menggunakan nilai 9,1, tapi soal memberikan data 9 dikali 10 berpangkat minus 31 kg. Jika laju cahaya 3 kali 10⁸ dan konstanta Planck 6,6 dikali 10⁻³ minus 34, berapakah besar perubahan panjang gelombangnya? Nah, dari persamaan ini kita punya
bahwa delta lambda sama dengan H per MC buka kurung 1 dikurangi cos theta. Kalau langsung saya masukkan angkanya, saya peroleh bahwa perubahan panjang gelombangnya akan sama dengan, ya, H-nya adalah 6,6 dikali 10 berpangkat minus 34, saya bagi dengan M-nya adalah massa elektron, 9 dikali 10 berpangkat minus 31, dikali dengan C, kecepatan cahaya, 3 dikali 10 berpangkat 8, saya kalikan dengan 1 dikurangi cos theta. Sudut hamburannya dikatakan 53 derajat, cos dari 53 derajat adalah 3/5. Kita bisa coret sedikit di sini. Ini kalau saya coret, saya dapatkan di sini 2,2. 2,2 di bawah tersisa angka 9, saya kalikan dengan 10 berpangkat. Minus 31 dengan 8 adalah minus 23. 23 kalau naik ke atas jadi positif, dikurangi dengan 34 berarti minus 11. Ya. Kemudian, jika ini kita samakan penyebut, berarti 5/5 dikurangi 3/5 adalah 2/5. 2,2 dikali 2 adalah 4,4. Saya bagi dengan 9 dikali 5 adalah 45 dikali 10 berpangkat minus 11. Dan nilai ini akan sama dengan 0,097 dikali 10 berpangkat min 11 atau menjadi 9,7 kali 10 berpangkat minus 13 meter. Nah, inilah perubahan panjang gelombang yang terjadi setelah foton menabrak elektron. Semoga bisa dipahami.